الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ketiga dari kitab Umdatul Ahkam. Pada hadis ketiga, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang dibawakan atau yang diriwayatkan oleh 3 sahabat sekaligus. Yang pertama adalah Abdullah ibn Amr ibn Asi, yang kedua adalah Abu Hurairah, dan yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, An Abdullah ibn Amr ibn Asi wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum. Dari Abdullah ibn Amr ibn Asi, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Qalu, mereka berkata. Jadi mereka bertiga ini mendengar hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka bertiga ini mendapatkan hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Wailun lil a'qabi minan nar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celakalah bagian belakang kaki. Bagian belakang kaki itu kalau bahasa kita apa? Tumit. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu minan nar, karena akan terbakar oleh api neraka. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu karena akan terbakar oleh api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini intinya adalah anjuran untuk meratakan air ke seluruh anggota wudu. Wajiban meratakan air ke seluruh anggota wudu. Pembahasan kita terkait hadis ini, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah biografi Abdullah ibn Amr ibn Asi. Jadi kita bahas satu saja, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Asi. Adapun Abu Hurairah sudah pernah kita bahas, Aisyah insya Allah kita akan bahas berikutnya. Pembahasan yang kedua adalah sababul wurud. Jadi kalau ada istilah kita kenal sababun nuzul, yaitu sebab turunnya ayat. Kalau hadis namanya sababul wurud, sebab yang melatar belakangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut. Yang ketiga adalah kewajiban meratakan air ke seluruh anggota wudu. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu biografi Abdullah ibn Amr ibn Asi. Abdullah ibn Amr ibn Asi, yang lebih tepat itu dibaca Al-Asi, bukan Abdullah ibn Amr ibn As, tapi ada tambahan ya-nya. Abdullah ibn Amr ibn Asi. Dan ini lebih fasih secara bahasa maupun secara nasab. Jadi namanya Abdullah, bapaknya namanya siapa? Amr. Dan dia sama bapaknya ini jamaah ahli sejarah menyebutkan jarak umur mereka berdua ini hanya 13 tahun.
Jadi jarak antara Abdullah dengan Amr ibn Asi itu hanya berapa tahun? 13 tahun. Berarti bapaknya nikah muda. Abdullah ibn Amr ibn Asi, beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemarin kita sudah sebutkan ada 7 sahabat. Dan tidak ada itu nama Abdullah ibn Amr ibn Asi. Karena memang hadisnya banyak, hanya sampai enggak mencapai 1000. Jadi hadis yang beliau sampaikan ini enggak sampai 1000. Hanya 700. Tapi 700 masih tergolong sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Walaupun tidak mencapai atau tidak masuk ke dalam 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan anhu minni." Kata Abu Hurairah, tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang banyak hadisnya melebihi saya. Illa makana min Abdullah ibn Amr ibn Asi. Kecuali satu sahabat, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Asi. Jadi Abu Hurairah mengatakan, tidak ada seorang sahabat pun yang hadisnya lebih banyak daripada saya, kecuali satu. Siapa? Abdullah ibn Amr ibn Asi. Kenapa kok Abdullah ibn Amr ibn Asi hadisnya lebih banyak? Abu Hurairah mengatakan, fa innahu kana yaktub wala aktub. Karena dulu Abdullah ibn Amr ibn Asi dia nulis. Jadi ketika dengar hadis dia nulis, sedangkan Abu Hurairah tidak nulis. Jadi kalau Abu Hurairah ini lebih mengandalkan apa? Hafalan. Tapi kalau Abdullah ibn Amr ibn Asi lebih mengandalkan tulisan. Lebih kuat mana tulisan sama hafalan? Tulisan. Jadi dari sini Abu Hurairah mengakui bahwasannya Abdullah ibn Amr ibn Asi ini lebih banyak apanya? Hadisnya. Sedangkan Abu Hurairah karena bersandar pada hafalan, bisa jadi beberapa hadis luput dari dia atau dia lupa. Namun pertanyaannya, lah kan Abdullah ibn Amr ibn Asi berdasarkan pengakuan Abu Hurairah, dia lebih banyak hadisnya. Lah kok yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah lebih banyak? Sampai 5 ribuan. Sedangkan Abdullah ibn Amr ibn Asi tadi berapa? 700. Kenapa? Para ulama mengatakan yang pertama karena Abu Hurairah ini tinggalnya di Madinah. Sedangkan Abdullah ibn Amr ibn Asi dia ini tinggalnya di Taif. Jadi dia lebih sering safar ke Taif. Kalau Abu Hurairah di Madinah yang di situ merupakan pusat ilmu. Yang kedua adalah karena Abu Hurairah ini sibuk ngajar. Beliau sibuk menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak orang yang dengar hadis dari Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah ibn Amr ibn Asi ini menyibukkan diri dengan ibadah. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ibadahnya Abdullah ibn Amr ibn Asi. Abdullah ibn Amr ibn Asi, beliau adalah sahabat Nabi yang ibadahnya top. Luar biasa. Beliau dinikahkan sama bapaknya Amr ibn Asi, sama seorang perempuan yang dari kalangan bangsawan. Tapi bapaknya lihat, atau bapaknya bertanya sama menantunya, wahai menantuku, bagaimana pendapatmu tentang anakku? Apa kata perempuan tersebut? Ni'mar rajul. Dia adalah sebaik-baik laki-laki. Kenapa? Dia adalah orang yang tidak butuh dunia. Lah kok bisa? Iya, karena malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi malamnya digunakan untuk sholat, siangnya digunakan untuk puasa. Akhirnya setelah ini berlalu lama, sampailah kabar ini ke telinga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa tasum? Bagaimana engkau berpuasa wahai Abdullah ibn Amr ibn Asi? Dia mengatakan kulla yaum, setiap hari. Wa kaifa tusalli?
Bagaimana engkau salat wahai Abdullah ibn Amr ibn Asi? Dia menjawab, kullalailah, setiap malam. Jadi setiap harinya puasa, setiap malamnya apa? Salat. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kepadanya, memberikan arahan kepadanya. Tadinya diberikan arahan demikian. Dia mengatakan, Nabi SAW memberikan arahan, sum fi kulli syahrin salasah. Puasalah dalam setiap bulan 3 hari. Karena orang yang puasa sebulan 3 hari, dia dapat pahala puasa setiap hari. Karena 1 kali puasa itu pahalanya berapa? 10. Kalau 3 kali kali 10 berarti berapa? 30. Jadi Nabi mengatakan, puasalah sebulan 3 hari. Kamu jangan puasa tiap hari. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Saya mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Nabi mengatakan, waqra'il Qur'ana fi syahr. Hatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Berarti kalau hatam Al-Quran sebulan, berarti sehari baca berapa? 1 juz. Apa jawaban Abdullah ibn Amr ibn As? Utiku aktsara min dzalik. Saya bisa mampu lebih dari itu, ya Rasul. Saya mampu melakukan hal yang lebih dari itu, ya Rasul. Rasul nasihati terus, akhirnya Rasul mentok mengatakan, sum afdala saumin sauma Dawud. Sudah kalau gitu, kalau kamu maksain pengen puasa terus, maka puasalah puasa Dawud. Tidak ada puasa yang lebih afdol dari puasa Dawud. Kalau tadi kan Abdullah bin Amr bin As pengennya puasa tiap hari. Tapi Nabi mengarahkan, ya udah kalau kamu semangat, kalau kamu kuat, puasalah puasa Dawud, dan tidak ada puasa yang lebih afdol daripada puasa Dawud. Waqra al-Qur'ana fi kulli sab'i layali. Dan bacalah Al-Quran setiap 7 hari sekali. Berarti setiap pekan sekali silakan hatam. Jangan hatam setiap hari. Ini nasihat Nabi SAW kepada Abdullah ibn Amr ibn As yang menunjukkan bahwasannya Abdullah ibn Amr ibn As ini adalah sahabat Nabi yang sangat-sangat ahli ibadah. Puasanya tiap hari, sholat malamnya tiap apa? Tiap malam, hatam Al-Qurannya tiap hari. Ini menunjukkan akan betapa rajinnya Abdullah ibn Amr ibn As. Karena kesibukannya ibadah inilah jamaah menjadikan beliau tidak sempat untuk mengajar. Padahal hadisnya lebih banyak, tapi yang disampaikan kepada umat masih kalah dengan siapa? Abu Hurairah. Ini biografi Abdullah ibn Amr ibn As. Sekarang kita masuki yang kedua, sababul wurud. Apa tadi sababul wurud? Sebab latar belakang yang melatar belakangi Nabi menyampaikan hadis. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Asi. Abdullah ibn Amr ibn Asi mengatakan, takhallafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami ketika safar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah safar bersama para sahabatnya. Dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telat. Fa'adrokana waqad arhaqanal asra. Beliau mendapati kami sedangkan waktu asar hampir habis. Jadi karena Nabi telat, para sahabat nunggu Nabi. Nabi datang, ternyata waktu sholat asar sudah hampir apa? Habis. Faja'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina. Karena waktu asar itu sudah mau habis, sehingga kami wudunya terburu-buru. Jadi ketika wudu itu enggak maksimal, terburu-buru. Kaki enggak dibasuh, tapi hanya dilaptok pakai air, karena buru-buru. Melihat hal tersebut, Nabi SAW mengangkat suaranya dan mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudhu karena akan dibakar di api neraka. Jadi yang melatar belakangi Nabi SAW mengucapkan hal ini adalah ketika Nabi SAW mendapati para sahabat Nabi SAW wudhunya terburu-buru sampai ada beberapa sahabat yang ketika wudhu tumitnya tidak apa? Tidak terkena air.
Sehingga Nabi mengingatkan, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu karena akan dibakar sama api neraka. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya azab di neraka itu ada azab yang sifatnya menyeluruh. Jadi seluruh anggota tubuh, ada azab yang sifatnya itu parsial. Parsial itu hanya sebagian anggota tubuh. Di sini Nabi SAW mengancam yang akan dibakar seluruh tubuhnya atau tumitnya tok. Tumitnya tok. Jadi ini menunjukkan bahwasanya azab neraka itu ada yang mengenai seluruh tubuh, ada yang mengenai sebagian tubuh, yaitu di sini apa tuh? Tumit. Jadi pembahasan kedua ini menjelaskan akan sebab Nabi SAW menyampaikan hadis ini, yaitu sebabnya ketika Nabi SAW mendapati ada sahabat Nabi yang ketika wudhu tumitnya apa? Tidak terkena air wudhu atau tidak basah. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, dan ini inti pembahasan hadis, wujubu ta'mimil a'dha. Kewajiban meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Ustadz, di sini kan yang diancam hanya tumit tok. Nabi tidak mengatakan tangan, Nabi tidak mengatakan wajah, dan seterusnya. Tapi kok dikatakan wajib meratakan air ke seluruh anggota tubuh, maka jawabannya tumit di sini hanya sekedar apa? Contoh. Jadi tumit di sini hanya sekedar contoh. Kenapa contohnya tumit? Yang pertama karena di saat itu yang kelihatan tidak terbasuh adalah apa? Tumit. Dan yang kedua karena memang kadang yang luput untuk dibasuh itu apa jamaah? Tumit. Ada orang posisinya apa? Agak sulit. Saya pernah melihat ada orang kalau wudhu cuma kakinya dijalurkan ke depan tok di bawah kerang. Ini akan sangat besar kemungkinan tumitnya tidak terbasuh. Kadang juga ada orang yang wudhu yang tidak terbasuh itu apanya? Siku. Sikunya kadang tidak terbasuh. Karena wajibnya meratakan air ke seluruh anggota tubuh, sampai-sampai madhab Maliki mengatakan wajib juga hukumnya menggosok anggota wudhu. Jadi bukan hanya sekedar gini-gini tapi diapain? Digosok-gosok biar memastikan benar-benar anggota tubuh itu terkena air wudhu. Ini madhab Maliki mengatakan wajib, namun madhab lain menggosok itu hanya hukumnya apa? Sunnah. Jadi madhab Maliki itu ingin memastikan bahwasanya seluruh anggota tubuh benar-benar terkena air. Jadi inti hadis ini adalah jamaah, ketika kita wudhu, kita harus benar hati-hati. Kita harus pastikan bahwasanya seluruh anggota wudhu ini terkena air. Dan ini ada keutamaannya jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, beliau mengatakan, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian saya beritahu akan amalan yang bisa menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan bisa meninggikan derajat. Jadi amalan ini dapat dua. Yang pertama dosanya diampuni, yang kedua derajatnya diapakan? Ditinggikan. Kata para sahabat, qalu, mereka mengatakan, amalannya apa itu wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, isbahul wudu' ingdal makarih. Menyempurnakan wudu ketika cuaca dingin. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi susah, cuacanya dingin, ini kalau di Arab terasa sekali jamaah, mungkin di kita pun agak terasa, mungkin kalau di daerah Paninggaran atau daerah-daerah dingin terasa sekali jamaah ya. Jadi ketika seseorang dalam kondisi dingin, lah kok dia wudhunya itu masih tetap sempurna, maka orang yang seperti ini dia akan diampuni dosanya dan akan ditinggikan derajatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena membasuh anggota wudhu ini dengan sempurna hukumnya wajib, maka siapa yang berwudhu, lah kok kemudian sholat, habis sholat ternyata kok tumitnya belum kebasuh, atau mungkin sikunya belum kebasuh, maka dia harus mengulang apanya?
wudhu dan sholatnya. Jadi contohnya habis sholat subuh, padahal sholat subuh rokaatnya cukup apa jamaah? Cukup 2 dan cukup panjang bacaannya. Nah, habis sholat ternyata waduh, tumitnya masih apa? Kering, belum kebasuh. Maka di saat itu jamaah wajib untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahibul Lum'ah. Sahibul Lum'ah itu adalah hadis seorang sahabat Nabi yang di kakinya ada seukuran uang koin yang belum kebasuh sama air. Jadi Nabi SAW pernah sholat, kemudian mendapati ada sahabatnya yang ketika habis sholat, lah kok kakinya itu seukuran uang koin dirham, perak, itu enggak kebasuh air. Nabi SAW mengatakan kepadanya, Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar dia mengulangi wudhu dan sholatnya. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudhu awas sholah. Nabi SAW memerintahkan orang tadi, yaitu setelah selesai sholat, lah kok kakinya ada yang tidak terbasuh air, Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudhunya dan untuk mengulangi apanya? Sholatnya. Jadi intinya jamaah, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk berusaha menyempurnakan wudhu. Namun perlu digarisbawahi jamaah, jangan sampai kita terkena penyakit was-was. Betul, perintah menyempurnakan wudhu. Tapi jangan sampai kita terkena penyakit was-was. Penyakit was-was itu merasa seakan-akan wudhunya belum sempurna terus. Dan ini ada jamaah orang-orang seperti ini. Jadi habis wudhu, wudhu lagi. Habis wudhu, wudhu lagi. Jadi seakan-akan wudhunya itu apa? Belum sah terus. Maka ini adalah was-was. Bahkan di pondok itu ada yang kalau habis sholat langsung berdiri, mau wudhu lagi. Dipegang sama ustadz, udah kamu jangan berdiri, kamu sudah sholat. Belum ustadz, wudhu saya batal. Enggak, kamu ini was-was. Karena setiap hari seperti itu terus. Jadi keinginan untuk menyempurnakan wudhu, jangan sampai menjadikan seseorang terkena penyakit apa? Was-was. Ketika ada was-was, kok kayaknya gini, maka cara yang terampuh adalah meninggalkan, tidak memperdulikan was-was tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم